Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Pak Guru Ahmad Junaidi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang dalil-dalil naqli dan akli, yaitu iman kepada kitabullah atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya perlu kita bahas apa itu dalil nakli dan apa itu dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalil akli yang bermakna akal, artinya dalil yang bersumber dari akal itu sendiri. Jadi ada perbedaannya dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Quran dan hadis, dan apabila ada dalil akli yang menyertainya, maka dalil akli tersebut menjadi penguat daripada dalil nakli, dan itu sangat dibolehkan. Adapun dalil nakli apabila dia berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan dalil nakli, maka itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jelas perbedaan dari antara dalil nakli dan dalil akli. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu tentang dalil-dalil nakli dan dalil akli yang ada atau membahas tentang iman kepada kitab Allah. Dalil nakli yang pertama yaitu dalil yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, yang artinya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk jalan pedoman yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, alladzina ya'maluna as-salihati, yaitu orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, yang mengerjakan kebajikan. Anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jelas di Quran surah Al-Isra ayat 9 ini menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk. Dan apabila petunjuk ini diberikan kepada orang mukmin, terus mereka menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, maka Allah akan anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian dalil naqli yang kedua yaitu terdapat di dalam Quran surah Fussilat ayat 41. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya
orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika itu disampaikan kepada mereka, maka mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah la kitabun aziz, yaitu kitab yang mulia. Quran Surah Fussilat ayat 41. Ayat ini sekali lagi menegaskan tentang keberadaan fungsi daripada Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Dalil nakli yang berikutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55 ini merupakan dalil nakli tentang menjelaskan tentang keberadaan kitab suci sebelum kitab Al-Quran, yaitu kitab Zabur. Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya, dalil nakli yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 ini menjelaskan tentang keberadaan kitab Taurat dan kitab Injil, yang dimana kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalil berikutnya yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbiyuna والأحبار بما استخفذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 ini menjelaskan kembali tentang keberadaan kitab Taurat dan kitab Injil, yang dimana kitab Taurat itu diturunkan kepada umatnya Nabi Musa, yaitu umat Yahudi,
yang dimana dijelaskan di dalam ayat ini, Taurat itu diturunkan, terdapat petunjuk dan cahaya bagi umat Nabi Musa, yaitu umat yang Yahudi. Kemudian selanjutnya yaitu satu contoh dalil nakli. Ingat pembahasan kita di awal, dalil nakli itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang di hadapan kalian ini, yang Bapak tampilkan, ini merupakan dalil nakli yang berbentuk sebuah hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan barang siapa yang membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya setiap hari, maka kata Nabi adalah bacaan Al-Quran merupakan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Bapak akan tampilkan salah satu contoh dalil akli yang dikutip oleh Dr. Athaillah MAG dalam bukunya Sejarah Al-Quran. Dia mengutip pendapatnya Syarif Muhsin dalam Tarikh Al-Quran Al-Karim, menjelaskan tentang Al-Quran itu apa. Beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan dinukil atau diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan dipandang ibadah dengan membacanya serta menantang orang yang tidak mempercayainya untuk membuat yang serupa, meskipun hanya berupa satu surat pendek saja. Nah, ini merupakan salah satu dalil akli yang dimana bahwasanya dalil akli ini adalah merupakan atau bersumber dari akal pikiran manusia. Di sini kita ambil yaitu pemikiran dari Salim Muhsin yang dalam kitabnya itu Tarikh Al-Quran Al-Karim, yang membahas atau mendefinisikan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, demikian salah satu dalil akli. Contohnya sudah kita tampilkan dan sudah kita bahas satu persatu dari dalil nakli dan dalil akli itu sendiri. Ingat pesan Bapak bahwasanya dalil nakli apabila dibarengi dengan dalil akli itu merupakan penguat daripada dalil nakli itu sendiri. Sebaliknya, dalil akli apabila dia berdiri sendiri, maka itu tidak diperbolehkan dalam mengambil atau memutuskan sesuatu, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat anak-anak sekalian, bahwasanya yang namanya kitab suci Al-Quran, kita sebagai umat Islam itu wajib mempercayai akan kitab Al-Quran tersebut serta menjalankan
apa yang menjadi perintah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebaliknya, kitab suci sebelum Al-Quran seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai akan adanya kitab tersebut. Akan tetapi, kita tidak diwajibkan untuk menjalankan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi, jangan keliru perbedaan daripada kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita pada kali ini, yaitu pembahasan tentang dalil-dalil naqli dan akli yang terdapat dalam yang membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak pribadi dan kalian semua. Tetap semangat, jangan lupa bahagia kepada kalian semua. Menuntut ilmu merupakan kewajiban sebagai umat manusia. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa setiap hari kita sebagai umat Islam hendaknya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk yang nyata yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.